Welcome back to podcast kekoreaan. Hari ini Dita punya cerita Kita udah orang lama dalam gak bikin cerita habis konser ya. Oh iya udah lama Ini. banget. Udah 7 tahun terakhir kita gak bikin Iya gak bikin. Soalnya Ron kalau nonton konser sendirian aja gue gak diajak. Gue ajak ya, gue tampol nih. Gue selalu ajak ya, enak Ayo, aja. Jadi 80s mau ya. Iya 80s katanya akhirnya ke Indonesia. Mau dong konser 80s dong. Iya katanya 80s setelah sekian lama beredar isu kalau dia dijegal sama perusahaan besar gitu kan. Gitu, pokoknya 80s tuh gak boleh ke Indonesia, gak boleh ambil pacar Indo. Tapi akhirnya KQ gak habis akal kan. Dia akhirnya udah kita ke Amerikain dulu aja. Terkenal lah di Amerika. Barulah ke Indonesia. Kan katanya kayak penting banget negara ini gitu ya. Kan gue juga bilang dia, kayak gue sempat bilang deh, ini tuh kan dia baru announce di Amerika ya. Memang itu belum ada jadwal, Asia mungkin nyusul kali tuh kan, bener nyusul kan jadwalnya. Dan mereka konser ke Jakarta, Indonesia. Lu pernah Monsta X gak pernah loh, anjay. ke Indonesia ya? Pernahnya via Heartbeat doang 3 lu juga lagu. tapi kan pernah acara Smart Friend kan lu ketemu sama 80s kan Gue ya? naksir Yuno dari situ. Tapi pas press college ketemunya cuma sama Yuno doang ya? Enggak, semua member ada. Dan itu 80s masih belum terkenal belum kan? dong, kayak I was there before it was cool. Gitu kan ya, gue udah notice 80s tuh dari debut banget. Gue udah tahu nih grup kan keren. Kayak lu percaya sama gue deh. Iya. Terus akhirnya udah gitu 2020-2021 mulailah pandemi. Dan setelah pandemi 80s mulai peak kan dengan konser-konser dengan album yang diterima baik di AS kan. Awalnya kan gitu. Akhirnya baru mereka tour ke AS dan segala macam. tuh banyak banget sih. Nah dari situlah mulai mereka bikin ibaratnya kayak memulai reputasi mereka sebagai grup kan. Ya diundanglah ke festival-festival musik besar dan segala macam. Dan mulai tour juga. Yang mana sepanjang tour ini setelah mereka populer, Indo tuh gak pernah masuk ke dalam daftarnya. Gak dianggap. Sampailah muncul spekulasi kayaknya ada penjegalan di sini kalau KQ itu nggak boleh masuk ke Indo karena dijegal sama agensi besar yang udah megang pasar Indo gitu kan. Tapi katanya mereka kan datang-datang aja. Ya sekarang kan datang-datang aja nih karena kan kemarin sempat ada muncul leak isu kalau iya nih nggak mau katanya KQ-nya. Itu tuh biasalah leak ordel-ordel yang kita mungkin belum bisa verifikasi, nggak tahu juga sih. Tapi kan ya udahlah. Kalau bukan Mr. Backstage yang ngomong berarti nggak valid. Makanya masa aduh pengen dong nonton 80s. Iya, terus Ron ya. datang kan 80s ya. Mau lihat Yuno Ron. Promotornya kalau kata Mr. Backstage PK. Wah PK itu bestinya. Enggak Besti juga. kita ya. Enggak ya. Besti siapa? PK itu terkenal sebagai enggak ada. Kemarin pokoknya PK itu yang bawa mereka kayak selalu partnernya sama Live Nation sih biasanya PK itu. Tapi by the way Live Nation ini kalau di Filipina katanya promotornya nggak bagus-bagus juga. Kalau mereka bawa artis ke Manila gitu katanya juga sering bermasalah juga. Tapi nggak tahu ini gue baca dari komentar-komentar orang di sosmed juga gitu. Tapi untuk yang 80s ini PK kan, dan gue belum ngecek sejujurnya apakah memang sama Live Nation atau enggak. Tapi ini juga bocoran dari grup WhatsApp tetangga sih, katanya PK yang bawa nih gitu. Wah, kemarin dia tuh bawa Ed Sheeran ya kalau gak salah si PK ini ya. Iya, Ed Sheeran deh kalau gak salah deh. Wah ya udah ya. Kan kita pernah kayaknya di satu episode kita pernah bahas kayak kalau ada satu konser yang pengen lo lihat grupnya siapa 80s kan. Karena emang kayaknya performance-nya bakalan bagus banget sih. Sebelum ke 80s katanya kemarin lo sempat nonton Jejung. Nah ini kan alasan kenapa. Karena kan gue melihat langsung ya Yuno. Kayak gue suka Yuno dari situ kan. Jadi kayak yang bikin pangling lah gini. Terus akhirnya kemarin gue berhasil melaksanakan AU Umi Abi Wonbin di konser Jejung. Bentar. Jejung ini konser tuh dalam rangka apa sih? Yang konser ini konser ini tuh konser udah lama, kayak 2 tahun yang lalu dah. Kapan sih gue nggak inget. Setahun yang lalu ya. I think it's last year. Iya last year ya. Ini gue tuh udah janji akan mau bahas konser Jejung 7 episode. Berarti ini kita 7 episode ya. Iya benar. Coba cek dulu deh Jejung Jakarta. Flower Garden nama konsernya. Jakarta Flower Garden. Instagramnya si promotornya. Iya 20 Oktober 2024. Oh gak nyampe setahun ya? Oh iya. Baru-baru inilah ya. Ya itu gimana ceritanya, kayak kan lo sebenarnya kalau secara konser K-pop kan lo pilih-pilih banget kan anaknya. Kayak maksudnya Rise aja lo gak nonton gitu kan.
Gue masih ngarepin. Karena fancon itu kan yang lain itu fancon waktu itu kan. karena fancon. Masih fancon kan. Karena Terus kan gue memang mononya mau konser kan. yang mainnya yang konser kan. Nah, nanti kan konsernya baru Januari nih. Nah masalahnya pasti dia bawain Ember to Solar tuh. Pastilah karena ini kan Anjir. audisi kan, tur audisi Iya, soalnya. tuh album audisi Aduh, kan lagu bagus ya. bagus Iya. lagi nih, gimana dong Dit? Tapi yang ini CK nih, Bismillahirrahmanirrahim ya. Bisa, dengan kekuatan Besti. Ya Jejung gimana? Awalnya gimana Jejung? Apa ya? Sebenarnya Jejung. Kenapa akhirnya lo mutusin buat kayak oke gue beli tiketnya Jejung gitu? Jadi tuh yang si Jejung ini kan Flower Garden sebenarnya Jakarta tuh nggak ada. Ini tuh nyusul date Jakarta. Jadi kayaknya memang gara-gara ada fanbase yang initiate bikin apa? Ngedata survei. Kayaknya ini ada satu promotor yang mau bawa tapi masih ragu kak. Tapi ternyata akhirnya kesampean lah. Itu date-nya tuh ditambah. Jadi kayaknya ini Jakarta tuh stop terakhir deh, gue lupa. Karena itu nambah sebelum announce kan. Nambah tanggal. Ya namanya Flower Garden ini pas juga 20th anniversary-nya dia. Terus kayak ya udahlah, waktu itu kan gue juga hampir mau nonton Jejung ya, tapi memang saat itu konsernya masih era-era pandemi. Iya, jadi masih belum di pasti cancel. bakal jadi atau gue nggak jadi nonton tuh. Waktu itu juga mau nonton juga. Nah yang inilah kayak gue waktu itu aja fan meet-nya dia nggak dengerin dia nyanyi ngomong pun enggak. Bener. Ya kali gue nggak nonton dia. Berarti ini konser ya? Full konser. Okay. Jadi tuh nama promotornya Virgo Entertainment. Itu lumayan baru sih, dan promotornya, dan pas gue cek dia itu bawain 10 cm sama Aaron Kwok. Oh my god. Ya, lo tau Aaron Kwok? Tahu dong. Oh iya. Aktor. Ya udah, kan? pokoknya pas announce itu, pokoknya ini paling hassle free konser perkonseran yang memang mega style konser lah gitu kan. Udah nih beli tiket ya, gue langsung aja ngincer VIP lah. Right. Pokoknya udah langsung dapet pack. Kalau VIP itu dapat benefitnya tuh sebenarnya masih diundi antara high touch dan foto bareng. Tapi gue dapet foto bareng. Ya udah. Lu berarti foto bareng sama Jejung. Foto. The fucking Kim Jejung. Nanti gue jelasin. Ya udah, pokoknya pas itu gue tiketing kayak cepet banget, kayak ya udah nge-war juga kayaknya biasa aja deh, nggak gimana karena itu dia di BSD satu hall dan dibagi 2 lagi, Ron. BSD satu hall berapa? Aduh gue lupa. Hall 5, jadi hall 6? Hallnya itu juga dibagi 2 lagi. Itu memang venue-nya kecil. Kayak setengah venue-nya itu buat F&B, setengahnya itu buat konser si Jejung. Oh, ini Yaudah. berarti kayak Balai Kartini lah ya. Iya kecil Ron. Dan tadinya tuh dia ada extended stage kan. Tapi kayaknya penjualan tiketnya kurang laku nih. Oke. Akhirnya extended-nya dihilangin dan VIP-nya dibanyakin. Hall 5 ini. Iya, VIP dibanyakin, dan semua kategori dapat high buy. High buy itu yang dada-dada gitu. Tadinya enggak, yang dapat tadi VIP doang. Tapi kan gue sih nggak merasa ini unfair atau apa. Yang penting konsernya jadilah daripada di cancel. Daripada di cancel pas udah duduk kayak konsernya Kang Daniel. Kayak Kang Daniel. Enggak, better itu jalan aja dulu deh tuh konser. Yang penting jalan kan. Bener. Tapi ternyata gue nemu lah ini cuitan. Jadi kan memang lagi rame yang tadi konser 80s. Kenapa orang-orang ngira 80s gak mau ke Indo nih. Waktu itu ada yang nge-retweet Jejung aja yang udah dedengkot K-pop pas konser kemarin di Jakarta, saat seatnya gak sold out, bahkan gak sampai 1.200 orang cuy, tapi dia tetap datang totalitas. Bahkan kata promotor, Jejung sendiri yang memaksa jangan cancel dan nego sama promotor supaya mereka bagi ruginya itu. Oh, jadi ini kayak sebenarnya konsernya nggak menguntungkan apapun gitu ya. Iya sebenarnya. Tapi kalau misalkan nggak menguntungkan, tapi kalau misalkan emang lu rugi, kita bagi 2 deh kerugiannya. Iya daripada cancel kan. The audacity of Kim Jejung ya, kayak karena dia Kim Jejung, karena dia co-founder dari agensi dia sendiri, jadi lebih mudah keputusan gini. Dia juga ikut andil. Selain itu promotornya Virgo Entertainment juga sangat suportif. Iya sih. Enak juga ya kalau kayak Jejung gitu ya. Sebenarnya yang waktu gue fan meet Jejung itu kan dia memang udah ada sakit nih, udah ada isu sakit Hamin berapa. Itu pun dia maksain kan sebenarnya. Sebenarnya tuh mau di-cancel tapi dia nggak mau. Dia nggak mau. Ya gue juga pernah dengar ini cerita itu. Sampai dia bela-belain ya sakit. Akhirnya gue kategori yang paling jauh, duduk paling jauh. Gue akhirnya bisa high touch kan sama dia. Iya karena waktu pas itu juga gue awalnya tuh dengar dia soal yang karena ada konferensi pers kalau ini Jejung tetap kesini atas kemau. Iya. Dan maksudnya kayak gue dengar cerita tentang kayak itu fan meeting yang kayaknya cuman orang-orang yang datang ke fan meeting itu aja yang pernah fan meeting sama artis Koreanya ngomong pakai iPad gitu kan. Yang seorang orang itu gak pernah ada lagi setelah itu gitu kan. Nah gue denger cerita-ceritanya terus gue kayak mikir kayak kalau emang lo sakit kenapa lo dateng. Nah barulah kemudian ada teman gue yang emang fans lama Dogbang juga cerita kayak kayak katanya dia emang dia nggak mau cancel katanya gitu. Kayak wow. Dia mah atletnya banget sih sama fans, sampai gue kayak jangan gitu-gitu amat sama gue. Iya. Ya udah biasa aja. Tapi dia tuh beneran ya udah
udah gue beli tiket hassle free dan segala macam, dan gue Nggak ada antrian 10.000 orang di depan Anda itu nggak ada ya? No 2 menit aja tuh ke queuing aman. Iya. Bahkan kayaknya yang apa loket seneng penjualannya deh. kayak ngapain Fansnya kita dikit. bikin queuing sistem queuing orang nggak ada yang queue gitu. Pokoknya wah ya udahlah, dateng lah nih gue dateng chill. Kayaknya gue datang dengan ya kostum gue yang biasa. Lo ada temen tapi nontonnya? Enggak, sendiri. Oh, lo sendiri? Totally sendiri. Gue kenalan sama orang di situ. Oh gitu, tumben banget lo kayak BSD sendiri kayak Gue udah mau biasa aja gitu kan, gue maksudnya. single warrior. Oh gitu, biasanya nyari tebengan. Ya, ya tapi kan beda ya coy. Ya udahlah. Berarti lo emang seniat itu ya Seniat, buat karena sebelumnya pandemi lo emang udah nonton terus. Oh, Mau nonton. yang pas dia ngomong pakai iPad kayak lo merasa tidak terpuaskan karena lo nggak dengerin dia nyanyi, dia lagi sakit. Pas pandemi lo mau mengulang experience itu tapi nggak jadi karena masih pandemi. Nggak mungkin nih gue melewatkan momen ini gitu ya. Tapi secara itu acara cuman skala kecil, you're so lucky sih menurut gue. Wah gila tuh, enak banget sih. Itu sesuatu yang untuk idol yang intimate banget. Untuk idol level Kim Jae Jong ya. Lo datang ke acara yang ke Jepang tuh susah tau konser dia. Sih, maksudnya kayak less than 1.000 orang yang nonton kayak you're so lucky sih menurut gue. Iya, pas gue kesana pun juga mostly banyak banget orang Jepang. Iya. Dan Sama kayak waktu TVXQ yang Jakarta yang intense itu. Iya, bilang banyak banget orang Jepang. Terus pas gue ngantri nih, terus gue liat orang depan gue tuh ibu orang Jepang, tau gak dia lagi main HP, tau gak dia buka apa. Jadi di Jepang itu Jejung tuh punya aplikasi Otome Games. Lo kalau tau Otome Games itu games apa pacar-pacaran lah gitu. Jadi game gacha Otome tapi nih mukanya si Jejung. Okay. Buat fans Jepang. Jadi memang saking dia di Jepang memang fansnya sebanyak itu, dia itu para sosialnya dia bikinin games Otome dirinya sendiri. Jadi ya lu gegaca dah tuh lu nyari banner tema mungkin Jejung ekspresinya apa atau apa, beneran itu mukanya dia beneran. Itu yang developernya dari InCode juga tuh. Enggak, gue nggak tahu, dan itu mau exclusively di Jepang doang itu aplikasi. Lo nggak bisa pakai di Indo, nggak bisa diakses atau lo nggak pernah nyoba? Nggak mau juga. Gue kan nggak parsos. Gue nggak demen parsos, ya udah. Tapi lo kenalan sama ibu-ibu ini enggak? Enggak lah, gimana? Hai, watashi. Iya kan lo. Watashi wa wibu des. Watashi wa wibu des. Udah nih ngantri, tapi mungkin yang gue sebel dari promotornya itu pas kan gue udah ngantri di luar, terus mau masuk lah ke hallnya, dan kayak bener ngantri pun juga nggak serame itu. Tapi yang gue sebel, gue ini kan bawa payung ya, gue tuh selalu bawa payung lah di ini gue, dan ternyata payung itu nggak boleh masuk. Itu yang gue sebel. Itu masuk ke list ke dalam not allowed. Iya, gue nggak notice itu, dan gue padahal payung lipat kan? Iya payung lipat, dan itu harus ke lokernya 50.000 kayak anjir, gue buat naruh payung doang. Waktu pas Kyungsu loker gue 78.000. Karena tapi kan lu tas besar, gue payung doang coy. Sampai akhirnya karena gue gak mau rugi, gue ngajak orang, ada yang mau berdua gak? Akhirnya gue berdua, terus tukeran nomor kan di situ. Ya biar gak mau rugi lah anjir. Iya, 50.000 lumayan, ya udah akhirnya masuk. Terus pas mau masuk tapi bisa pakai kris kan? Bisa dong. Kayak Amechima yang harus cash itu kan? Bisa, dan di situ gue dapet poster, dapet lanyard, dapet photocard tuh ada 10 atau berapa. Terus yang gue kasih ke lu itu sama yang gue pilih yang mana yang paling sungcan mukanya. Paling sungcan. Ya udah sih pas terus gue ngantri masuk hall. Ternyata pas hall yang gue masukin itu hall F&B. Jadi memang dia cuma satu hall tapi dibagi dua yang tuh gue bilang. Padahal ya hall F&B Ice aja kan udah gede banget ya. Terus hall 5 satu hall itu aja udah gede banget. Berarti satu hall dibagi dua lagi. Iya. Ya itu udah, makanya pas ya udah gue nunggu lah gue ngantri lagi di depan sebelum masuk, karena gue kan masuk soundcheck ya. Ya udah masuk lah nih. Itu duduk semua soundcheck lah gue, dengan lumayan lah gue di tengah posisinya, tapi paling posisi kelima lah, baris kelima or keenam, jadi memang masih kelihatan persis. Lo nggak jauh, nggak perlu pakai handphone buat di zoom, pantas masih bisa ngeliat ini beneran Kim Jae Jong bukan Aldi Taher gitu kan. Ya udah, terus ya abis itu kan soundcheck dulu, dia dengan pakaian yang masih biasa-biasa aja kayak terus gue duduk kan. Is he really like that good looking? Gue kaget dia seputih itu sih. Iya, that's the first impression. Dia kayak putihnya tuh kayak putih bule, aneh deh. Kayak putih bule. Ngerti gak sih putih bule? Beda kan putih orang Korea sama putih bule itu. Tapi putihnya tuh kayak putih orang white people gitu loh, kayak bule, kayak beneran kayak glowing banget, gak ngerti. Gue terus kakinya mulus banget lagi. Dia pakai pendek. Iya kan masih ini rehearsal. Yang pakai celana pendek. Iya pakai terus ya nyanyi 2-3 lagu lah gitu. Memang pas rehearsal tuh sepi banget, dan abis rehearsal dia tuh literally kayak
idol yang bercahaya glowing kayak ada halo di atasnya gitu loh, kayak perasaan dulu gak secakep ini apa perasaan gue doang ya, apa mungkin gue udah lama gak ngeliat kali ya. Perasaan dia cakep-cakep aja deh. Gue juga anjir cakep banget ya udah. Terus gue habis rehearsal kan, gue keluar lagi tuh, enak tuh, gak kayak yang waktu si Rifat cerita nonton The Boys rehearsal dia nunggu lagi di situ terus berdiri padahal konsernya belum mulai. Iya, itu kayak gue keluar lagi dan gue di situ makan dulu. Ya enak lah. Wah, udah habis itu masuk lah, masuk sekitar jam 6-an konsernya. Dan dan itu kalau menurut gue memang jadi rame sih, jadi pack penuh sih. Sebenarnya penuh tapi memang kursinya nggak banyak. Jadi kayaknya memang ini skala kecil banget lah. Bahkan sebenarnya ini tuh kayak dibandingin mungkin kayak kalau lu nonton konser, gue juga bingung pas Jejung ternyata nggak banyak juga ya fansnya gitu di Indo gitu. Jadi kayak tapi justru gue seneng jadi lebih intimate gitu. Betul. Yaudah terus dia datang lah dengan udah di make up kan. Terus kayak wah anjir kan pas gue udah di make up makin ganteng ya pasti. Iya kayak gue kan suka dia gara-gara menurut gue dia tuh kayak karakter Final Fantasy ya. Anjir dia beneran Final Fantasy kayak buset. Pokoknya sesimpel gara-gara nonton exploring human body ada dia, gue suka rambutnya. Padahal dia juga gak banyak juga di situ kan, kayak cuma muncul satu episode doang. Iya, jadi suka di situ kayak wah gokil sih. Kayak kan kita kan kalau sebelum konser nyanyi Indonesia Raya dulu ya. Terus dia ternyata bingung, kaget kayaknya. Kayaknya yang dia ada di situ pas nyanyi Indonesia Raya. Enggak dengerin di belakang panggung dia. Iya. Dia kayak kok kalian tuh serius banget ya nyanyi Indonesia Raya tuh sampai tegak banget gitu kan. Kayaknya cuma di Indonesia ya kalau konser tuh nyanyi. Di Thailand juga pernah beberapa kali. Oh Thailand juga ya? Kayak waktu itu tapi gue waktu pas IU gue gak mengalami itu. Tapi katanya waktu konser Coldplay beberapa tahun yang lalu di Thailand itu ada putar lagu kebangsaan katanya. Oh gitu. Iya sih. Nah ini yang gue senang sih dia tuh kan memang walaupun konser kecil itu dia live band. Gue senang live band. Itulah. Iya dan maksudnya bayangin kalau konsernya udah kecil terus dia malah jadi kayak, maksudnya gue sih gak membayangkan kayak dengan statement yang dia yang tadi fans bilang kalau dia aja masih mau mempertahankan konsernya biar gak batal. Gue tidak menangkap itu akan dia jadikan sebagai bare minimum gitu loh. Padahal maksudnya kayak malah gue jadi mikir kayak dia aja mau melakukan itu berarti harusnya bisa all out gitu. Dan dia live band kayak gak keren. Karena kan ini temanya judulnya Flower Garden sesuai album terakhirnya dia ya. Itu jadi dia bawain mostly lagu-lagu dari Bisata yang Flower Garden. Dan gokil sih suara dia kayak. Dan gue memang satu selera dalam artian karena dia memang kalau solo tuh rock kan. Kayak tapi rocknya beneran rock kan. Beneran kayak rock. Gila suara dia tuh gede banget kayak bukannya kayak itu kan. Buset. Gila vokalnya sih kayak padahal dia kayaknya dia aktif smoker deh, tapi tuh masih bisa high note yang gimana gitu. Mungkin dia kalau ngerokok pakai paru-paru yang berbeda. Gak tau gue, menurut gue kayak not fair gitu loh. Dia masih bisa, gue gak tahu gue gak tahu apakah dia masih aktif smoker ya. Tapi kayak wah gokil sih itu stage act-nya dia. Dan juga dia itu fan service-nya oke banget. Jadi ada lagu judulnya Summer J atau apa, gue lupa. Mohon maaf, di situ dia ad-libsnya tuh banyak banget berkali-kali dinyanyiinnya. Karena kita semua pada hype kan, dia minta berdiri hype. Kayak ada kali dia nyanyi 3-5 kali chorusnya. Karena hype terus. Dan dia itu lumayan menyeper. Kayak dia tuh ngoceh mulu kayak. Kalau nonton J-Friends kebayang. Sumpah dia tuh ada aja yang diomongin gitu kayak sih. Terus dia bilang selama ini kalian suka grup lain gak gitu. Terus gue bilang one band gitu. Dia denger gak? Soalnya enggak, ini setelah dia ketemu setelah dia ngebahas One Bin Invitation atau sebelum dia ngebahas One Bin? Kayaknya udah deh. Tapi enggak, berarti dia tahu kan eksistensi One Bin. Iya tahu lah. Tapi dia enggak jawab apa. Oh Stray Kids 17 gitu. Pokoknya kan ada playlist lagu tuh dikasih sama fanbase. Itu saking dia kebanyakan ngomong kayaknya tuh di skip tuh satu lagu. Biar ngejaga durasi. Karena dia tuh cerewet banget serius kayak. Tapi jadi seru, chattingnya tuh jadi macem-macem gitu loh. Translate-nya pakai bahasa dia ngomong pakai bahasa Korea. Pakai bahasa Korea, terus dia translate. Tapi gue lebih suka sama tipe artis yang ngomong kayak gitu sih dibandingkan dengan yang mungkin karena gue udah sering datang ke konser K-pop dan mereka selalu ada skrip yang membosankan itu. Iya, dia nggak baca skrip sama jadi sekali. Jadi gue nggak suka banget sama adegan-adegan yang kayak basa-basi yang kayak
apa kalian senang ya kayak gitu tuh kayak iya senang udah jangan ditanya lagi gitu loh maksudnya kayak udah terus jangan. dia mocking kayak ih tadi kalian serius banget nyanyi di awal-awal terus dia kayak tegak sambil hormat kayak gini nih gayanya terus kayak beneran dia lumayan chatty tapi chattingnya jadi cukup menghibur walaupun memang akhirnya dia kebanyakan ngomong. That's the part of this show juga pada akhirnya ya walaupun jadi, harus ada skip lagu juga. Ya jadi memang jadi kebanyakan ngomong ya ada satu lagu yang sayang juga sih nggak gue saksiin gitu ya udahlah anyway dan akhirnya ada sesi dia turun panggung nih. Oh dia belusukan ada belusukan gitu. Belusukannya beneran dia tuh jalannya lambat banget. Beneran diliatin satu-satu kan dia sambil megang bunga. Iya. Liatin satu. Jalannya tuh pelan kayak gak buru-buru dikejar. Ada dia gak ngejar kayak dikejar disuruh sholat maghrib di rumah tuh gak juga. Kayak beneran jalan pelan-pelan. Jadi dia ke belakang dulu kan section belakang. Jalan tuh jalannya pelan. Kan kita tapi ini gak nabrak pagar gak kayak fans NCT? Enggak biasa aja. Nah masalahnya nih kan kalau fans Indo iya kita ke pagar, tapi ini fans Jepang kan stay duduk diem doang. Jadi kita pun jadi kayak mau maju nggak mungkin. Enggak, tapi akhirnya gue bodo amat. Gue kan ya udah gue akhirnya ke pagar aja nih. Makanya gue sempat share ke lu foto yang lumayan deket tuh kayak gila dia buset deh. Yang lu bilang tangannya kayak tangan kuli. Nah pas gue terus ternyata gue pegang tangannya dia jabat. Emang tangan kuli karena dia kan pas belusukan ini. Akhirnya dia ke section depan. Terus dia masih ngasih bunga. Terus dia dadain. Dia ngeliatin matanya satu-satu kan. Dia tuh gak buru-buru jalan itu yang gue demen fan service-nya kan. Ya itu akhirnya gue bisa megang tangannya. Tangannya memang tangan cowok laki banget sih. Terlepas dari kulitnya yang udah bersinar putih segala macam itu. Dia omega emprek lah. Enggak anjir manly banget tangannya. Kayak tangan orang masak tau gak? Dia kan emang jago masak ya. Ya terus ya udah abis belusukan itu. Wah tangan ini pernah megang Jeju. Anjir. Wah. Terus ya udah abis itu pas sudah selesai balik lagi ke panggung dia tuh tipikal fans Indo lah. Kalau nyanyi bareng tuh paling kompak ya. Dia seneng banget pas nyanyi Protect You ya. Protect You gak salah soundtrack drama deh gue lupa. Yang Protect You itu dia seneng kok gila nih kompak banget nyanyinya gitu. Ya udah. Dia nyanyi Mirotic gak? Nyanyi Mirotic gak? Ya enggak dong. Tolong jangan kait-kaitkan lagi dengan grup lamanya. Tolong. Padahal kan cuma 5 tahun. Seru banget padahal ya kalau misalnya. Oh iya waktu itu dibilang kita dia senang kesini lagi dan orang-orang pada teriak JX dong JX, maksudnya sama si Junsunya kesini JX kan, kayak dia bilang sorry kalau JX nggak bisa, susah ngatur jadwal sama Junsu, kayak ya padahal gue pengen banget mereka ke stadium yang di Bekasi. Junsu sibuk apa sih sekarang? Musikal. Dia tuh laku banget musikalnya. Udah. Suaranya bagus soalnya kan Junsu emang vokalis utamanya kan. Musikalnya tuh Disney. Iya makanya. Dia Aladdin kan ya? Aladdin, dia jadi Aladdin. Ya udah, nggak lama ada sesi high bye, satu-satu lah tuh keluar satu-satu. Abis high bye gue ngantri untuk sesi foto bareng. Ternyata gue dapet yang foto bareng kan. Kayak wah ya udah nih masuk ke panggung lah. Makin tapi sayangnya posisi gue lumayan laki, gue beda 2 orang di samping kanannya. Jadi tapi seenggaknya gue rada deket lah ngeliatin dia, kayak buset gila. Dari samping gitu kelihatan ya, kayak kuping bentuk kupingnya putih gitu. Banget, sumpah gue takjubnya tuh putih banget. Dan dia tuh lumayan tinggi lah ternyata pas gue liat. Karena kalau ngeliat di TV kayak biasa aja, tapi pas lumayan juga nih orangnya, kayak tinggi gitu kayak. Dia bulky gak sih badannya? Gue merasa dia bidang bahunya agak besar. Bahunya sih. Yang lebar ya, gitu dia tuh smelly itu sih, mukanya doang sih. Berarti Yoonjae is not real ya? Kagak lah anjir. Jajang tuh sama Jessica. Lo gak tahu dulu dia digosipin sama Jessica. Aduh Jessica tuh sama Donghae. Itu pasti gue Jessica sama Donghae. Udah apa foto bareng. Udah gue pulang naik taksi yang harganya udah kayak harga 1 kamar hotel. Iya kayak gitu. Tapi kan lo udah ketemu Jejong ya. Dan ya sih kayak gue di situ konser gue pos banget sih. Kayak ini gue kan belum pernah ya nonton konser tuh beli yang VIP. Ini kan lo kan beli yang VIP ya. Terus kan sering kali tuh kalau VIP itu kan di benefits package-nya itu kan tulisannya tuh kan kayak eksklusif lanyard gitu. Eksklusif gak lanyardnya menurut lo, kayak is this even like worth it untuk disebut VIP item gitu? Menurut gue VIP itu benefitnya either lo harus ada foto bareng atau high touch, itu sih baru dibilang VIP. Tapi kalau sekedar lanyard malu cetak Ben Hill mah juga bisa. Karena ya udah, lanyard itu buat apa? Tuh gue gantung buat di kamar doang. Iya sih, lo pakai ke kantor. Sebenarnya ideal VIP-nya tuh kalau memang ada fan service kayak high bye, high touch atau foto bareng, itu baru bisa lu bilang kategoriin VIP sih kalau menurut gue ya. Baru bisa dibilang benefit gitu ya. Dan kemarin tuh gue rasain semua tuh kayak the whole package gitu, kayak wah
worth it lah gitu. Nggak ada opportunity kan tulisannya. Enggak dong. No. Tapi itu pas lo lagi ada di sebelah dua, kan lo berjarak 2 orang dari Jaejong kan. Duh, gue masih inget lagi, anjir cakep banget lagi. Gue selalu ngebayangin kalau ketemu sama orang itu kayak, kan setiap misalnya pas gue abis interview J kan gue ada foto bareng sama J kan, sama Age gitu. Terus ada orang yang karena sedekat itu sampai ada orang yang nanya kayak, wanginya kayak gimana gitu kan. Terus pas gue pikir-pikir lagi, gak inget gue wanginya. Gue aja bahkan gak kepikiran sampai ke situ. Ketika ketemu tuh gak kepikiran sampai ke situ gitu. Gue tadi baru mau nanya sama lo kayak, itu lo kecium gak sih wangi-wangi parfumnya? Gak sih, biasa gitu aja. Dan dia itu kayaknya si Mr. Backstage kan nonton konser juga, dan dia tuh di-mention sama Jaejong di konser kayak karena dia mungkin duduk di paling depan cowok, kayak dia tuh lu yang cowok, pokoknya dia sempat godain si Mr. Backstage. Iya, digodain, disuruh berdiri, pokoknya gue lupa pertanyaannya apa, pokoknya digoda-godain gitu lah. Dan ternyata memang si Mr. Backstage itu kayaknya juga salah satu mungkin inner circle. Bukan promotor. Bukan promotor, mungkin investor kali ya. Investor, jadi kan dia memang dapat foto bareng kan di backstage itu. Right. Ya itu udah Namanya beda juga level. Mr. Backstage ya. Ada whole new level lah gitu. Jadi ya anyway gue seneng sih ternyata AU gue terlaksana. Dan nanti AU gue sequelnya ada di konser Rise kan. Januari ya kan, 2026. Umi Abi Wonbin. Yuhu. Tapi yang hamil Jaejongnya. Sorry emprek. Gue gak mau hamil. Iya. Berarti gue sejujurnya belum pernah kan beli tiket konser yang, maksudnya kayak konser yang VIP gue pun juga 2, kalau nggak salah harganya 2,5 lah, masih standar lah VIP. Sekarang kan udah 3 lebih ya. Iya sih, iya. 28an Iya, hampir ketiga deh gue lupa deh. Masalahnya kan kalau gue nanti misalkan nonton konser EXO, VIP-nya pasti akan mahal kan. Iya. Dan apa ada benefit itu nggak? Nggak bakal ada benefit kan? high Ya. touch, gitu ya. high whatever itu kan udah nggak ada lagi gitu. Iya, masa si Jaejong tuh beneran main idolnya tuh walaupun dia udah setua itu ya, tetap main idolnya tuh kayak rookie gitu loh, beneran atentif banget. Dan itu mungkin yang dia disukain tuh sama ngeparsosin. Gue sih nggak nganggap itu parsos ya, kan dia nama fansnya. Babies, ya Allah lu tuh harusnya memang hari itu lu udah memproklamirkan diri lu sebagai babies. Gak mau. Coy, itu makanya mungkin itu yang bikin orang-orang Jepang tuh tetap suka sama dia karena ya parsosnya itu. Kayak maksudnya in the way kayak dia ngefasilitasin fans Jepang dengan bikin aplikasi gacha yang ada mukanya dia dan memparsoskan aplikasi datingnya dia gitu. Ya itu mungkin yang bikin dia jadi suka kayak, maksudnya kayak gue nggak heran sih kalau orang-orang fans Jepang tuh suka sama hal seperti itu karena melihat fans AKB yang versi fanboynya sama yang fans Jaejong yang versi fangirl ajumanya gitu kayak make sense sih kalau gue pikir. Tapi experience-nya berarti dari promotornya yang lo komplain cuma payung aja nih. Iya itu. Dan gue salut juga sih sama Virgo Entertainment ini, kayak terlepas katanya isu-isu katanya ini gak kejual dengan baik, gue rasa itu emang benar. Dan pada akhirnya dia ada konser lagi tapi Indo di skip. Oh, ya di sini jadi si kayak ya dia tuh ada konser lagi nih yang tahun ini, itu kan tahun kemarin ya kayak gue udah tahu sih dia pasti akan di skip karena kemarin tuh dikit menurut gue. Tapi yang Indonesia di skip ini yang Asia Tenggara ada di mana? Asia Tenggara ada di Vietnam. Bahkan Vietnam dia oke ya? Dia di Vietnam banyak banget fansnya. Sumpah, dia Vietnam tuh gak pernah skip. Iya itu kayak paling loyal fans Vietnam deh. Vietnam aja berarti orang murah-murah juga. Iya kan gitu, tapi kayak belum bisa deh. Tapi kayak ya seenggaknya gue itu kan berarti kemarin nonton TVXQ sama Jaejong udah kan nih. Sebenarnya utang gue tuh tinggal nonton Junsu nih. Gue pengen dengerin dia live ya. Cuman dia kan pasti nggak ada konser occasion ya. apa kesini paling kayak Koskon itu sebenarnya bisa banget tuh dia. Tapi dia tuh orangnya paling sibuk sedunia sih. Iya bener. Iya cuman gue nggak tahu dia tuh kayak di sini juga ya biasa aja gitu. Ya scale-nya ya kayak kalau mau scale gede, kalau mau sama JX-nya itu sebenarnya bisa tuh lumayan gede scale-nya. Ya, tapi Jaejong aja bilang susah kan? Iya sih, semoga ya, berarti lo harus nungguin kayak momen kayak Koskon gitu sih ya. Atau enggak kayak mungkin utang gue udah seenggaknya udah tinggal satu lagi sih dengerin Junsu. Karena waktu pas dia ke Indo kesini, gue kayak kadung uang gue udah kepake SM Town sama fan meet dia. Waktu itu di sini konser di Mangga 2 kan si Junsu ya. Dulu Mangga 2 kan venue-nya emang ada Jitek namanya. Iya. Jitek Mangga 2. Beyonce di situ loh dulu. Oh iya kan iya dulu di situ Junsu anjir. Beyonce loh.
Iya. Oke. Berarti Won Bin gak masuk ke daftar utang ya. Cuman Dongbang Shinki aja ya. Tinggal Junsu. Iya sekalian sih gue pikir. Karena dari OT4 ini kan tinggal Junsu yang belum lihat. Iya gue belum lihat. Gue pengen dengerin live sih. Kayak lu wajib gak sih dengerin dia live gitu. Sama ya udah. Tunggu ya nanti sequelnya Umi Abi Won Bin part 2 di konser Rise. Ya Allah amin. Ron gue tuh ya udah gak tau deh. Awas ya Ron ya. Nanti gue nyari tiket pas hari H lagi. Cari ya tiket di hari H gak apa-apa. Iya kan gue masih pengen lihat deket. Aduh masalahnya waktu itu gue gak dateng sih yang konser apa? Nabati. Iya kan juga kalau datang kata lo juga lo gak bisa datang. Oh iya kan gue maunya pressconnya ya. Gue gak masuk presscon ya. Enggak deh. Gue udah cukup lah itu merasakan Rise di momen itu. Iya. Udah. Iya. Tahu deh yang Pangling sama Sungchan. Parah Sungchan. Jejung banget anjir. Iya. Berarti next konser lo Rise ya itu ya. Emma Entim di Tokyo Dome ya. Dia beneran mau ke Tokyo Dome? Harusnya sih paling. Si Rise tuh udah announce mau Tokyo Dome loh. Pas banget gue baru buka Twitter. Wow. Gokil cepet banget ya. Tokyo Dome berapa hall? Wah Tokyo Dome mah udah kayak GBK coy. Enggak ada hallnya itu emang stadium ya. Jadi kayak beneran ya bisa lah ya kalau Rise ya. Gimana? Seru juga ya. Gue pengen suatu hari bisa beli tiket yang VIP. Tapi yang beneran worth semua. Iya dapat lanyard VIP. Terus benefitnya gue bisa sebelahan sama Suho fotonya. Terus sebelahannya sama Suho jabat tangannya. Baekhyun tangan kiri. VIP-nya gak kayak gitu? Gak nonton Baekhyun. Kayaknya Baekhyun juga kayak gitu deh. Baekhyun kan juga parsos ada banget ke fansnya. Ya? Iya sih dia. Iya dia tuh atentif, ngerti gak sih kayak 11-12 sama Jejung. Kayak lu jangan gue lihat satu video yang kan kalau fansign kan suka di video-videoin kan. Ya maksudnya kayak terus fans yang ngomong sama dia tuh kayak ya biasa kan ngasih statement kayak gue mau nikah gitu. Tapi gimana dong kalau gue nikah nanti lo gimana ya kayak gitu-gitu kan. Ditanggepin aja lagi sama dia gitu kayak gue kalau lihat itu pantesan aja fanfiction lo lancar-lancar banget nih. Di orang pada berimajinasi banget lo sama Chanyol ya. Orang lo nyanyi sebegininya aja menanggapinya gitu kayak kenapa ya. Tapi ya maksud gue berarti emang itu dia enjoy being an idol mengerjakan hal-hal idol itu mereka senang. Bener, kan memang ada yang cuek bebek gitu. Tapi kayak iya sih kayak gue sebagai orang yang gak parsos digituin Jejung kayak udah dong dari nama fandomnya aja gue udah apa sih dia kayak we love you but stop please stop gitu ya. Ya gue pengen itu lagi kalau misalkan foto barengnya sama EXO gitu kayak gue pengen sebenarnya Suho tangan kiri gue nyabat Baekhyun, tangan kanan gue nyabat Kyungsu. Ya. Gimana kalau bisa lo pikir nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Ini foto-foto yang ada di dinding sebelah gue ini cuma kayak imajinasi aja nih, halu aja. Tapi ya you're so lucky man. Yes. Kayak 2 kali nonton Jejung dengan 2 kali. Ya kan sebelumnya. Oh iya, gue sampai itu gue kurang menganggap itu sih karena nggak kurang ya udahlah. Terus nggak kebayar lah. Udah gitu live band kan kayak. Dia pos banget, vokalnya bagus sih. Rocker. Kenapa yang gue sayangkan orang-orang lupa dengan vokalnya Jejung kalau dia tuh bagus vokalnya. Karena ngomongin komuknya mulu kan. Iya, orang pada mikir kan dia visual doang. Iya, padahal dia gitu. tuh suaranya bagus banget coy. Ya Dongbang gak ada yang jelek sih suaranya sebenarnya. 5-5-nya emang 4 deng. Top tier lah, top tier. Keren. Blueprint. Terus dan gimana nih? Pas gue nonton, lu juga asik sendiri gitu nonton konser, ngajak gue nonton Kai. Gue nonton Kai waktu itu kan Kai juga dibawa sama Sike kan. Nah, Kai itu Sike. Kai itu Sike. Jadi tahun ini kan EXO tuh ada 4 member yang ke Indo kan. Kai, Kyungsu, Chen sama Baekhyun. Nah Chen itu bareng sama Koskon waktu itu konsernya. Dan lu langsung lihat berapa banyak member EXO lu ya langsung barengan ya? Iya 3 di bulan yang sama kecuali Baekhyun. Di bulan yang sama? Enggak Kai Kyungsu kan Agustus, Chen Agustus, Kai itu Juni akhir kalau nggak salah apa Juli awal gitu. Ya. Jadi ada dalam 60 hari lah itu ya. Itu member EXO gue bisa lihat 3. Sebenarnya gue pengen banget sih nonton Baekhyun. Maksudnya kayak gue hitungannya kalau Baekhyun itu gue willing untuk kayak beli kayak lo tadi kayak Jejung gitu karena emang gue suka Baekhyun gitu. Tapi ternyata gue suka Baekhyun itu karena gue suka dia nyanyiin lagu EXO. Karena gue gue ketika dengerin album Baekhyun gue nggak setertarik itu mendengarkan albumnya gitu.
apa ya, kayak vokalnya bagus tapi lagu-lagunya nggak semuanya masuk sama selera musik gue gitu. Beda sama pas Kyungsoo. Kalau Kyungsoo itu memang dari awal secara konsep musik dan secara konsep lagu yang ingin dia tampilkan itu gue suka emang sama si konsepnya Kyungsoo ini gitu, karena agak mepet-mepet sama konsepnya IU lah ya, yang kayak lagu-lagunya lebih ke mode reflektif gitu kan, lebih ke yang kayak lagu-lagu self love yang kayak gitu. Sementara kalau Baekhyun lebih ke banyak romance kan, sebenarnya lagunya lebih banyak lagu cinta. Dan genre Baekhyun aja sih yang nggak masuk sama R&B gue. dia. R&B-nya dia tuh yang nggak masuknya sama gue. Tapi kalau R&B-nya Kyungsoo masuk gitu, makanya gue agak bingung juga. Kalau Kyungsoo nggak terlalu R&B juga deh, dia ballad sih mostly. Pop ballad. Lebih enggak yang heavy gimana banget ya. Maksudnya kayak pas Baekhyun itu kayak misalkan dalam satu album paling gue cuman bisa dengerin yang gue bisa enjoy itu satu lagu gitu dalam satu album. Kayak misalkan di album yang Bambi itu aja gue cuman suka satu lagu doang, B-side-nya, lagu track terakhir. Yang lainnya kan gue nggak terlalu masuk gitu. Kalau gue nonton konser belum tentu lagu itu ada gitu dibawain di konser kan. Jadi kayak gue nggak terlalu willing buat beli Baekhyun, makanya. Dan karena emang kemarin promotornya juga sama Aimee, gue juga nggak dapat liputan juga tuh yang Baekhyun. Kok tapi ngomongnya Aimee bacanya. Oh bacanya Aimee. Ya. Tuh kan gue bagus kan menyebutnya, nggak bilang Ime gitu. Caper sebenarnya ini. Nah tapi yang Kai tuh sama Kyungsoo yang bawa si K. Iya. Chen yang Koskon ini promotor. Dia yang bawa ini sih, kayak KMF yang bawa waktu itu kan, Korean Manager Federation waktu itu yang bawa. Nah si yang Chen waktu itu pas di Koskon, karena dia nyanyiin lagu Best Luck itu aja yang gue kayak sama Every Time-nya Descendants of the Sun itu sih. Sementara yang lainnya kayak ya gue nggak terlalu. Dia nyanyi lagu baru dia, tapi gue nggak terlalu yang gimana banget sama lagu baru dia. Vokalnya bagus ya Chen. Ya vokalnya bagus banget, emang kayak luar biasa. Nah yang menarik tuh sebenarnya sih pas konser Kai itu Rover gimana dong? Kai tuh gue nggak pernah membayangkan Kai sebagai solo artis di awal ya. Ketika gue suka EXO, kalau dalam urutan bias gue itu Kai tuh kayaknya nggak yang di top 3, top 5 tuh nggak ada Kai lah di situ ya. Terus gue nggak pernah membayangkan dia akan solo, karena emang gue lebih suka sama tipe-tipe vokalis kan. Gue lebih suka sama member yang nyanyi gitu. Ya Kai juga nyanyi sih, maksudnya nggak mungkin dia debut solo dia nggak nyanyi juga. Tapi gue bingung ketika datang ke konsernya dia, apa nih yang bisa gue nikmatin, sementara lagu-lagunya dia aja tuh kayak mostly kan track-track yang heavily music gitu kan. Maksudnya kayak 3 menit itu mungkin bisa dibilang 1 menitnya musik, 1 menitnya vokal, 2 menitnya musik gitu maksudnya kan. Enggak yang kayak beneran nyanyi yang gimana gitu kan. Nah pas kan dia juga secara vokal agak weak ya. Emang forte dia kan di dance. Dia kan emang dancer kan, dan ya secara vokal ya di situ-situ aja lah gitu. Gue nggak bisa dibilang sophisticated juga, enggak gitu. Nah terus pas gue datang ke konsernya Kai itu kayak gue agak sedikit tadinya bingung, kayak apa yang bisa gue nikmati ya dari konser ini, pengalaman seperti apa gitu. Tapi kebingungan itu juga yang mengantar gue ke kayak apa ya, kayak ya mungkin ini adalah the experience baru itu, karena ya dia bukan vokalis. Jadi apa nih yang bisa gue nikmati dari performance-nya dia gitu. Dan pas gue nonton, gue semakin diyakinkan kalau kayak ini bukan konser gue gitu. Maksudnya secara performance kelihatan banget ini konser emang dia dancer tuh emang iya gitu. Terus dia ada back dancer, terus secara production. Live band juga gak? Enggak ya? Enggak. Iya sih, enggak ya, apa yang di live? Apa yang di live? Iya, apa yang di live-in ya? Iya betul gitu. Iya. Tapi secara production, secara stage, terus properti dan segala macam itu memang kelihatan masifnya tuh, kelihatan kayak value-nya tuh ada gitu. Tapi emang karena dia nggak nyanyinya, karena dia bukan penyanyi yang kayak member EXO yang lain gitu ya, bukan yang kayak Suho atau Chanyeol yang konsepnya band, atau mungkin Kyungsoo sama Baekhyun yang lebih vokal gitu kan. Jadi kayak dia lebih ngejual ke performance dance-nya aja. Jadi ketika dia nyanyi pun, kayak misalkan Rover gitu ya, ketika dia nyanyi pun kayak mostly Rover itu chorusnya kan yang kita pengen lihat kan dance-nya dia ya. Kayak I don't think he even sing in that part.
Ya enggak lah ya. kayak Pasti kan itu cuman dance. dance-nya doang kan. Nah, mostly lagu-lagunya kayak gitu. Pokoknya yang emang heavily performance, yang beneran kayak dramatisnya itu dapat gitu secara performance. Tapi sebagai orang yang lebih suka nonton konser yang emang Melibatkan nyanyi gitu. Nah, gue pas datang ke situ kayak gue semakin diyakinkan kayak oh ya, gue nggak, ini bukan konser gue sih. Walaupun ada satu part yang ketika dia ada tribute buat EXO gitu, gue nikmatin di situ. Tapi itu pun juga bukan dia nggak nyanyi, lebih ke kayak video video gitu. Itu menarik. Cuman ya memang dia punya cult following yang kuat banget sih si Kai ini menurut gue, karena gue gak tahu sih ya kalau udah EXO, fans EXO itu pas itu kan semuanya festivalnya kan berdiri semua ya. Iya. Festival kan berdiri semua. Padahal di belakang itu masih kosong, tapi di depan itu ada yang pingsan. Padahal di belakang itu masih kosong. Kenapa gitu? Terus sampai ada yang digotong gitu. Terus kayak gue pikir, hah, ini kan kosong. Kenapa sampai ada yang pingsan? Itu yang gue bingung sama fans EXO tuh selalu bingung. Dan itu brutal ya. Dan itu sampai kayaknya aware sama adegan itu, sampai dia bilang kayak everyone please calm down dan mundur. Terus gue sama temen gue kayak, kenapa ya di setiap konser EXO selalu ada aja artisnya ngomong minta mundur gitu loh. Kayak kenapa gitu. Makanya harusnya dikasih duduk sih biar ngejaga. Itu dia kayak dan mostly tuh sekarang orang-orang kayak waktu yang pas siapa ya? Pas Baekhyun deh kayaknya. Pas Baekhyun kayaknya deh. Pas Baekhyun itu kan festivalnya berdiri juga kan. Iya. Di itu kolom komentarnya pada dikomentarin kayak masa hari gini masih berdiri sih festivalnya gitu. Kayak konser-konser yang lainnya udah pada duduk, masa ini masih berdiri aja gitu. Nah tapi gue nggak ngerti ya, kayak di satu sisi gue merasa ada keuntungan berdiri karena ada yang suka berdiri lo sebenarnya. lebih bisa vibing ya kan. Tapi di sisi lain memang itu melelahkan, sejujurnya itu melelahkan gitu. Apalagi kalau lo berhadapan sama fans EXO, itu melelahkan banget coy gitu. Jadi gue kayak pas di konser kayak itu, kenapa lu semua pada desek-desekan di depan, sementara kita di belakang tuh masih bisa lari-lari keliling-keliling gitu. Nah itu sih yang gue kayak agak shock dengan ini. Gue memperhalus bahasa gue aja, shock dengan antusiasmenya yang ternyata masih sangat besar gitu. Karena yang pas Kyungsoo kan duduk semuanya kan, itu kan pada berdiri waktu dia nyuruh berdiri, sama waktu dia belusukan kan. Dan lu lihat gimana belusukan yang tidak sampai 1 menit itu kayak yang lari karena dia mau ngejar salat maghrib di rumah, gue bilang. Gue kayak cepet banget anjir jalannya. Gue kayak tadinya pas itu berlangsung gue nggak ada kepikiran sampai yang mikirin sampai ke introspeksi gitu, enggak. Tapi pas udah sampai rumah gue tonton lagi videonya, terus gue hitungin itu cuma 40 detik. Literally dia ngelilingin satu yang di bawah doang kan. Itu doang, itu cuma 40 detik gitu. Kayak yang pertama, bagian mana yang lo bisa nikmatin dari itu? Gue aja yang di atas gak bisa menikmati apa-apa gitu. Iya, itu fan service-nya. Bahkan pas gue mau ngerekam pun kayak gue, ini yang mana sih dia, karena karena cepet banget jalannya. Terlalu cepet sama ketutupan kan sama fans-fans yang lain juga, sama sama security juga gitu. Terus ya udah gue kayak sebel gitu sampai gue mikir kenapa mereka nggak pakai kereta-keretaan ya. Waktu itu kan gue mikirnya gitu. Terus ada kan gue bikin konten di TikTok, terus ada yang komentarin kayak soalnya kayaknya kalau mau pakai kereta-keretaan itu nggak cukup, nggak possible, kecil, venue-nya kecil katanya. Paling nggak tuh harusnya agak lebih gede gitu. Dalam hati gue kayak kalau gitu mendingan lu nggak usah lari-lari anjir gitu kayak. Ya itu ya itu yang kan gue juga nonton konser Kyungsoo kan. Gue diajak Roni nonton konsernya Kyungsoo di Indonesia Arena. Mungkin first impression gue kayak gue gak menyangka banyak banget fansnya. Banyak banget fansnya. Gila. Kayak makanya yang fancon pertama kan sampai nambah hari show kan, nambah show nggak nambah hari. Nambah show maksudnya? Jadi di hari yang sama tapi di jam yang berbeda. Iya gila sih. Ya gitu. karena gue ya betul kayak wah gokil sih. Kayak tapi memang gue agak gue melihat dari kacamata fans K-pop in generalnya, gue jujur agak boring di konsernya Kyungsoo. Agak boring. Karena memang dia monoton aja, nyanyi berdiri. Iya, gitu. Gue akui benar-benar. Secara performance memang dia nggak nampilin apapun. Gak banyak gesture idol. Iya, nggak banyak gesture memang idol. Memang lagunya lebih pop slow juga sih. Dan mungkin gue bisa melihat ada usaha untuk membuat itu jadi sesuatu yang oke, yang sophisticated gitu. Kayak misalkan dia ada stage yang naik yang terbang. Oh gitu iya. Ada usaha itu gitu. Tapi cocok dengan konsep lagunya juga. Iya, tapi di secara overall kayak gimmick
kalau misalkan kita mau compare sama konser solo kayak misalnya Kyuhyun misalnya. Secara gue tadi mau nyebut IU tapi kejauhan kayaknya ya ininya benchmarknya terlalu jauh gitu ya. Tapi kalau sama Kyuhyun mungkin nggak apple to apple tapi sedikit lebih dekat gitu ya menurut gue, soalnya secara Kyuhyun masih nyiapin musik, sisi idolnya. Iya, genre musik masih sedikit masuk gitu. Tapi itu kayak Kyuhyun tuh masih ada gimmick-gimmick kayak dance-nya, masih mau ngundang penyanyi Indo buat datang untuk menjadikan itu gimmick gitu. Terlepas dari dia selalu pakai live band kan kalau mau konser solo gitu. Dan itu pun udah ngasih level yang berbeda gitu kan. Kyungsoo pakai live band iya, tapi yang lo bilang boring itu gue relate banget, walaupun gue menikmati konsernya tapi pas gue pulang kayak nggak ada klimaksnya gitu. Mulainya kan juga maju setengah jam kan. Karena kalau misalnya gue nggak tahu apakah bisa dibandingkan dengan pas Jejung, karena mungkin genre lagunya juga berbeda ya. Karena pas Jejung dia tuh atraktif banget Kak. Karena musik rock juga kali, jadi dia sebenarnya lagu dia tuh tipe yang festival banget nih, festival musik si Jejung, karena lagunya lebih cocok di situ dibandingkan kayak lo yang cuma sekedar duduk. Tapi kan kita duduk semua nih kayak enakan lu sambil loncat-loncat, tapi memang dia nyaranin udah berdiri aja gitu di lagu, terus dia nyiram-nyiram air gitu, yang dimana sebenarnya tuh lebih enak tuh bagus di festival sebenarnya. Iya. Maksudnya kayak at least ada gimmick lah. Ada gimmick gitu. Dan mungkin yang gue sayangkan dia itu, kalau yang ini gue balik ke Jejung sih, gue baru pengen ngomong dia tuh kan yang Flower Garden. Jadi dia di sini tampilannya lebih pretty boy. Gue lebih suka konsep dia di konser yang sekarang, lebih rocker lah gitu. Terus dia pakai tindik, pakai anting-anting gitu, kayak anjir nih yang gue tunggu, karena gue lebih ngincer rockernya kan. Tapi sayangnya dia gak kesini gitu. Itu aja sih. Ya itu yang pas yang Kyungsoo itu. Iya pas Kyungsoo dia kan nyanyi udah berdiri, udah gesturnya gak banyak. Dia hype. Iya hype tapi ya. Terus juga paling ada satu lagu yang gue suka, apa judulnya sih Ron? Fits ya, yang agak R&B itu. Wah nih akhirnya ada yang cocok nih di telinga gue. Cuman satu lagi dia terus. Kan namanya juga selera ya. Tapi kayak ini sih gue kalau melihat pada ujung-ujungnya yang penonton kayak sama Kyungsoo, hype EXO, wah gokil sih. Iya, hype EXO masih ternyata di Indo masih gila sih ya. Gue yakin sih lu mau GBK 3 hari bisa deh kayaknya deh. Aduh jangan GBK dong. Kejauhan ya. Iya maksudnya kayak kalau GBK udah tuh terlalu out of touch ya. Harus di festival tuh berdirinya tuh gak bisa di tribun gitu. Kalau gue gak punya duit gimana. Iya. Makanya gue kayak pas kemarin Kyungsoo tuh pengen Indonesia Arena juga oke deh gitu kalau mau ada EXO di situ, tapi bener sih 3 hari harus bisa 3 hari dalam 1 hari 2 show. Sumpah itu. Iya. Tapi itu Indonesia harus harus bisa kayak Taylor Swift di Singapura gitu ya. 6 hari tapi di Singapura semua gitu untuk tour EXO di Asia Tenggara. Emang gitu. Lu bisa biddingnya bisa coba dong tolong dong kan. SM Entertainment kemarin kan ketemuan sama Kemen tuh kan. Oh iya. Ada videonya Kak di akun Instagram Kak. Monopoli lah konser SM di sini tapi langsung seminggu. Nah itu maksud gue kalau nanti EXO mau konser, tolonglah dibikin di Indonesia Arena 6 hari Asia Tenggara tapi Indonesia aja gitu. Lo kebayang gak sih gilanya kita worth infrastruktur lo gak, infrastruktur ini ya dari transportasi umum kayak masih belum deh. Penginapannya juga gitu-gitu ya. Iya. Aduh, Indo tuh jelek banget emang. Itu sih yang konser yang datangin itu doang sih. Paling beberapa kritikan gue soal konser Kyungsoo juga udah pernah gue bikin video dan lo bisa cek di Instagram gue. Itu kayak yang bikin gue suka dan yang gue nggak suka juga ya tadi itu sih kayak kan ketika lo ngomongin soal blusukan Jejung kan yang kayak dia lebih pelan, lebih slow, lebih bener-bener menikmati momen itu untuk dia sama fans gitu kan. Ini tuh kayak almost feels like yang kalau Kyungsoo ini nggak cuman itu kayak lari buat sholat maghrib yang udah mau habis gitu ya, tapi itu almost feels like keputusan yang dibuat terakhir, ngerti nggak? Kayak ini kayaknya nggak memungkinkan deh kalau lo buat turun gitu ya. Jadi cepat aja. Si timnya bilang soalnya fansnya tuh banyak banget dan ini jarak antara lorong buat lo jalan sama pagar fans itu terlalu dekat, akan riskan buat lo buat turun. Gimana kalau kita nggak usah ada aja? Tapi mungkin Kyungsoo nggak mau kali ya, nggak bisa.
kita turun aja deh tapi kita bikin cepet gitu. Gitu. Udah gitu masih ada lagi yang kena tangan kan. Kan sampai kena mukanya sampai kena tangan gitu kan. Gak sengaja segala macam. Padahal kan kalau misalkan dia jalan pelan-pelan kayak tenang semuanya gitu kan. Karena gesturnya tenang. Ya waktu gue nonton TVXQ kan dia juga belusukan. Kita juga gitu. Tapi memang karena venue-nya kecil juga kali ya. Jadi sebenarnya juga cepat. Memang kalau yang TVXQ itu juga agak cepet tuh. Tapi kayak lebih ke ayo tenang. Tapi masih nggak seburu-buru kemarin. Gingsu gila, Gingsu kemarin cepet banget. Di bawah 1 menit kurang cepet apa, mana ada yang bisa dinikmati. Iya sih, nggak ada yang bisa dinikmati. Dinikmati. Kalau misalkan satu lagu itu udah menurut gue paling minimal deh. Satu lagu gitu. Karena tapi aja dua lagu bahkan. Setelah gue mengalami hal belusukan itu ya, gue tuh bukan tipikal yang, gue ngerti kita udah masuk era fancam, tapi gue tuh rugi kalau gue ngeliatin fancam. Gue better liat dia langsung. Pas gue jujur gak, soalnya dia tuh glowing banget. Kok gue liat di HP, tapi nanti HP gue fancamnya gak bagus. Jadi kayak aduh gue liatin mana nih kayak itu. Tapi kalau gue kayak kita kan waktu itu pernah ya JB ya. Oh iya Jebum kan. Jebum kan. Yang pas Jebum itu karena gue udah sering, jadi sometimes gue gak liat handphone lagi. Gue udah kayak beginin aja udah nekat gitu. aja. Ya akhirnya gue juga kayak gitu. Tapi sih. Gue arahin aja. Muka gue tetap ngeliat ke dia. Jadi supaya gue experience itu juga. Ya sih gitu. Itu kayak aduh apa sih, sambil liat handphone kah, ambil liat ini. Iya benar-benar. Tapi karena gue lebih better ngeliat langsung pakai mata lah, kayak anjir. Iya. Final Fantasy. This is my Final Fantasy. This is my Final Fantasy. Itu sih yang gue sayangkan dari Kyungsu kemarin tuh, itu kayak belusukannya itu yang agak meaningless pada akhirnya. Walaupun secara seluruh lagu-lagunya oke, setlistnya oke, ada lagu yang gue pengen dibawain tapi nggak dibawain, tapi nggak apa-apa. Terus juga secara stage act-nya juga oke, walaupun ya tapi ini masih konser pertama sih, jadi kayak gue ngerasa ya masih bisa adalah yang harus dipertimbangkan, diperbaiki untuk konser selanjutnya itu aja sih. Walaupun ya secara maksudnya kayak kalau dia ngelihat itu venue full kayak kemarin, ya dia pasti akan balik lagi sih menurut gue. Kayak ini nggak mungkin enggak sih kan. Kalau Jejong kan ya udah di skip ya. Kayaknya ya menurut gue nggak akan kesini lagi sih. Ya ini kalau Kim kan dia pasti akan kurang balik iya lagi. Sih iya. Aduh semoga bisa nonton JX ya di Stadion Pakansari. Itu di mana? Stadion Pakansari. Pakansari. Ada Stadion Patriot Bekasi. Stadion Patriot itu berapa kapasitasnya? 10.000. 10.000 kan gak tau, gue gak gede juga itu coy. Kan JX sama Junsu lah. Nanti gue nontonnya sama Minyuk. Minyuk Monsta kan X. dia fans. Minyuk Monsta X. Bukannya dia fans Big Bang katanya tadi ada di foto itu. Oh enggak, dia fans Junsu Jejong banget ya. Ada fans Yunje gak di Monsta X? Ada fans Yunje gak di Monsta X? Gak tahu. Ada kali tapi gak boleh diomongin. Kan tabu, gak boleh. Tabu ya. Jangan menyebutnya. Oke. Konser berarti wishlistnya Rise ya. Rise sama 80s. 80s menarik sih. Iya. EXO kan katanya mau tour juga nih. Nah lo EXO ya? Gue EXO, pengennya EXO. Mas sebenernya gue pengen N-Team sih, tapi no Mechima. Mechima masih ada. Alhamdulillah sudah bangkrut ya. Gak tahu ya. Tapi belum selesai ya kasusnya ya. Yang Rifan. Belum. Masih kemarin lo sempat nge-retweet yang dicari gitu, yang wanted itu ya. Mukanya si Kak Mel. Ya semoga ya nanti kan katanya ini Seventeen kan juga mau. Gue pengen deh tapi setelah ini nonton Seventeen. Springboard 17. Gue udah gak di sana. Anyway, thank you buat udah dengerin episode ini. Dan buat yang pengen kirim-kirim curhatan atau pengen request rekomendasi lagu, bukan request, rekomendasi lagu. Atau dia ceritain tentang perkonseran boleh. Perkonseran boleh, apa yang menurut lo drama atau hal-hal yang ingin lo ubah dari konser di Indonesia. Mungkin konser K-pop boleh di Instagram kita @kekorean_ig atau @kekorean_twt di Twitter. Ya, kamu juga bisa dengerin episode eksklusif yang ada di Traktir di mana? Ke Korea. Traktir.id/kekoreaan. Yes. Beliin kita satu topoki aja. Iya. Kalau kita kan katanya pengen nonton N-Team di Tokyo Dome. Berarti topokinya 1 juta ya. Tolong dong. Hype kasih gue duit. Sama Incode kasih gue duit kali. Lu bikin email kirim link Traktir ke Hype sama Iya tahu. Hype, SM, Starship tuh terutama Starship sih. Starship sih ya. Yang lo influence banget. Iya kan gue juga gue Starship. Tai.